Selamat pagi pemirsa, sekilas info kembali hadir menjumpai Anda dengan informasi teraktual dan menarik. Bersama saya, Sekar Ayu, inilah selengkapnya. Terkapar gara-gara disiram air keras, seorang pria di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur harus merenggang nyawa usai disiram air keras. Korban tak bisa mencuri waktu untuk menghindar karena serangan tersebut datang tanpa babi bu, alias berlangsung secara cepat tanpa peringatan. Usut punya usut, pelaku penyiram air keras diselimuti rasa sakit hati sehingga nekat menganiaya korban yang sedang menjaga kios semangka. Begitu air keras melayang, orang-orang di dekat korban sontak kaget. Salah satu pedagang mengatakan saat peristiwa kekerasan terjadi, para pedagang tak ada yang berani menolong korban lantaran pelaku menggunakan senjata tajam dan air keras. Saudara, rekaman CCTV ini merekam jelas detik-detik saat penganiayaan terjadi. Pada Senin, dini hari 8 Januari 2024, korban bernama Utomo tengah berjaga di salah satu lapak penjual buah semangka di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Pelaku sempat beberapa kali mengecek barang dagangan sembari berbicara dengan sejumlah orang yang mendatangi lapak. Namun, tiba-tiba seorang pria mendatangi korban dari arah belakang dan kejadian itu berlangsung secara begitu cepat sekelebat mata. Pelaku menyiram air keras tepat ke arah wajah korban dan tidak cukup sampai di situ, pelaku juga menghujani korban dengan bogem mentah. Dan tak lama kemudian, pelaku mengeluarkan senjata tajam dan kembali menganiaya korban. Usai korban terjatuh, pelaku pun langsung mengambil langkah 1000. Saudara, penyerangan ini nyata-nyata dilakukan di tempat publik. Dalam rekaman CCTV ini terlihat pelaku dengan leluasa menyerang korban saat pasar justru ramai orang. Banyak orang kemudian lalu lalang di sana. Jika kita hitung secara kasat mata, setidaknya ada 6 orang terlihat di lokasi kejadian. Begitu air keras melayang, orang-orang di dekat korban sontak kaget. Salah satu pedagang mengatakan peristiwa kekerasan terjadi, para pedagang tak ada yang berani menolong korban telantaran pelaku menggunakan senjata tajam dan air keras. Saudara, korban ini sebetulnya sempat dibawa ke rumah sakit, tetapi nyawa tak tertolong. Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk kemudian diotopsi. Menurut Eko yang merupakan kakak ipar dari korban ini, saat kejadian korban tidak bisa melawan pelaku karena terpapar air keras. Korban pun sempat meminta tolong usai dianiaya. Dari pemeriksaan sementara, Eko mengatakan korban ini diduga sempat sesak nafas. Selain itu, ada luka di bagian pundak, tangan, punggung, dan kaki korban. Jadi pertama disiram air keras, jadi dia nggak bisa ngelawan, matanya udah kena terpapar air keras, jadi dia nggak bisa nangkis, nggak bisa apa, dia tertutup matanya, dia langsung pelaku ngambil celurit, dia langsung bacok 4 kali, gitu. Bawa korban jatuh, minta tolong, si pelaku lari. Korban diotopsi di Semenayan di rumah duka di kawasan Jakarta Timur. Senin, suasana duka dan haru menyeliputi proses pemakaman almarhum Utomo. Korban dimakamkan di TPU Kober Kramat Jati. Sejumlah rekan dan kerabat almarhum mendatangi rumah duka serta prosesi pemakaman almarhum. Lalu, sebenarnya siapa pelaku penyerangan dengan air keras ini dan apa motifnya?
Kurang dari 24 jam sejak kejadian, petugas gabungan Polres Jakarta Timur dan Polsek Kramat Jati akhirnya menangkap pelaku. Pelaku berinisial DJ dan ditangkap di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan. DJ benar-benar tak berkutik saat dibekuk oleh polisi. Berbeda, saat ini ia lari tunggang langgang usai menyerang korban. Pelaku pun langsung dibawa ke Polsek Kramat Jati. Polisi menyita senjata tajam milik pria berusia 28 tahun itu. Senjata yang dipakai untuk menganiaya korban. Pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh polisi, diketahui bahwa motif polisi menyerang korbannya ini karena sakit hati lantaran istrinya ini diduga berselingkuh dengan korban. Pelaku mengungkapkan hubungan gelap itu diketahui sejak Oktober lalu. Tersangka diketahui memesan cairan air keras lewat marketplace dan menyiapkan senjata tajam. Dari pengakuan tersangka, dirinya sebetulnya menanti iktikat baik dari korban. Usai menduga adanya perselingkuhan antara korban dengan istri pelaku. Bahwa tersangka merasa sakit hati dengan korban dikarenakan korban selingkuh dengan istri tersangka. Kronologis secara singkat saya jelaskan, awal Oktober antara tersangka dengan inisial DJ lalu dengan korban dan istri tersangka memiliki permasalahan keluarga, bahwa saudara tersangka sakit hati karena ada hubungan asmara antara tersangka dengan antara korban dengan istri daripada tersangka. Saudara, kepada polisi, tersangka berinisial DJ ini mengaku bahwa dirinya mencium indikasi perselingkuhan istrinya dengan korban melalui chat atau pesan singkat di sebuah aplikasi. Menurut tersangka, korban sempat menjanjikan akan menikahi istri pelaku. Namun saat ditanya, korban malah menantang pelaku. Kali taunya dari mana? Apanya? Istri ada itu selingkuh dengan di handphone istri, Pak. di handphone istri. Apa yang ditemukan ya? Ya dari chatan, dari perkataan gitu. Terus akhirnya kan saya rebukin ke keluarga saya dan akhirnya dia mengakui gitu, Pak. Salah satu pedagang semangka di Pasar Kramat Jati menuturkan bahwa korban ini merupakan pegawai di kiosnya yang sudah bekerja kurang lebih selama 1 tahun. Korban ini dikenal baik dan supel serta mudah bergaul dengan sesama pedagang. Korban juga diketahui saling mengenal dengan pelaku yang juga merupakan pedagang di kawasan Pasar Kramat Jati. Hubungan korban dan pelaku diketahui sempat baik-baik saja hingga adanya kabar dugaan perselingkuhan antara korban dengan istri pelaku yang muncul sejak beberapa bulan lalu. Keduanya bahkan terlibat atau terlihat cekcok di kios semangka hingga dilerai oleh para pedagang. Sama si pelaku sebelumnya sih saling mengenal ya, tapi kayaknya bulan apa atau beberapa bulan kemarin memang kayaknya ada masalah gitu, Cuma waktu itu pernah cekcok waktu itu. Nah, cekcok sudah saya lerai. DJ kini telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan. Tersangka dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan atau pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan dan menyebabkan orang meninggal dunia. DJ terancam hukuman paling lama 15 tahun penjara. Ingat, selesaikan masalah dengan kepala dan hati yang dingin agar tidak menyesal di kemudian hari. Demikian berita saat ini, saya Sekar Ayu dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Sekilas Info selanjutnya.